Guru agama salah satu SMP negeri di Batang menjadi tersangka pencabulan 36 siswa. Polres Pati berhasil meringkus pelaku penyatronan gedung DPRD Pati dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Semarang berhasil mengamankan keberadaan produsen kosmetik ilegal. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Polres Pati berhasil meringkus pelaku penyatronan gedung DPRD Pati, kantor Satpol PP, serta kantor Disdakperin Pati. Sebanyak 4 diduga pelaku diamankan Polres Pati. Para pelaku mengaku menjual berkas kerongsokan dan menghasilkan uang sebanyak Rp1.700.000. Hal ini pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Polres Pati berhasil meringkus 4 terduga pelaku penyatronan gedung DPRD Pati, gedung Satpol PP Pati, serta kantor Disdakperin Pati pada beberapa waktu yang lalu. Kapolres Pati AKBP Christian Tobing dalam sesi jumpa pers mengungkapkan bahwa pelaku melancarkan aksinya dengan mengelabuhi para penjaga. Kepada penjaga, pelaku mengaku sudah mendapat izin dari pimpinan maupun anggota di TKP pencurian berkas. Diketahui pencurian berkas tersebut dijual oleh pelaku kerongsokan dan sudah menghasilkan uang sebanyak Rp1.700.000. Kepada polisi, pelaku mengaku menggunakan uang hasil curian untuk kebutuhan sehari-hari. Kami dapatkan informasi atau petunjuk bahwa tersangka ini berada di suatu tempat dari masyarakat, kemudian selanjutnya diamankan di wilayah Kabupaten Pati. Sempat ada keluar kota, kemudian pada saat kembali lagi dia sempat lari juga, pada saat kembali dia diamankan. Lebih lanjut, Kapolres Pati AKBP Christian Tobing mengungkapkan pelaku dalam melancarkan aksinya dibantu oleh 3 orang karyawannya, namun ketiganya masih menjadi saksi. Sedangkan pelaku utama berinisial CHK yang juga merupakan warga Kecamatan Duku Seti ditetapkan menjadi tersangka. Sebelum tertangkap oleh Polres Pati, pelaku diketahui sempat pergi keluar kota. Namun berkat laporan dari masyarakat, para pelaku berhasil diringkus oleh polisi. Para pelaku terancam pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Dari Pati, Arlinda Maya, Lingkar TV, melaporkan. Puluhan siswi di sebuah sekolah negeri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru pengampu mata pelajaran agama. Usai para wali murid melaporkan kelakuan sang guru, petugas langsung meringkus pelaku dan sejumlah barang bukti. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Polisi yang bergerak cepat langsung mengamankan pelaku berikut barang bukti. Saat ini pelaku dilakukan pemeriksaan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Batang dan ditetapkan sebagai tersangka. Kini tersangka telah mendekam di dalam sel tahanan dan pihak kepolisian masih menunggu laporan korban lainnya yang diduga mencapai 36 anak didik. Sementara itu, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Batang AKP Yorisa Prabowo mengungkapkan 7 dari 36 siswa yang menjadi korban pencabulan telah resmi melaporkan ke petugas PPA. Adapun modus pelaku mencabuli korban yang rata-rata berusia 14 hingga 15 tahun tersebut dilakukan melalui kegiatan OSIS dengan melakukan bujuk rayu juga pengancaman agar para korbannya menurut seperti memberikan nilai rendah hingga tidak naik kelas. Untuk para korban pencabulan, kami belum ada laporan tambahan. Ini kami masih dalami, kemudian ini juga kami sampaikan juga kepada pihak sekolah maupun dari ke dinas sekolah untuk memberikan himbauan pendekatan kepada orang tua korban untuk disampaikan apabila ada korban putra-putrinya yang menjadi siswi di SMP tersebut untuk segera bisa melapor ke kami. Saat ini kami masih mendalami, kami juga sudah memberikan sosialisasi baik kepada dinas maupun kepala sekolah, sudah kami sampaikan kepada pihak tersebut untuk memberikan pendekatan kepada keluarga para korban. Jadi kendalanya kemungkinan karena bahwa ini namanya anak di bawah umur, bisa juga mereka
ada malu dan takut. Diketahui tersangka yang bernama Agus Mulyadi tersebut merupakan seorang guru agama berstatus PNS yang juga menjadi pembina kegiatan OSIS. Aksi pencabulan sendiri dilakukan di lingkungan sekolah hingga memaksa berbuat layaknya suami istri. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Keberadaan produsen kosmetik ilegal menjadi salah satu fokus penertiban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Semarang. Hal ini masih ditemukan sejumlah produsen kosmetik ilegal di Jawa Tengah yang masih berproduksi. Bahkan selama bulan Juni hingga Agustus 2022, Balai Besar POM Semarang telah menindak 5 produsen obat tradisional dan kosmetik ilegal di Jawa Tengah. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Semarang terus melakukan pemberantasan terhadap peredaran produk obat tradisional dan kosmetik tak berizin atau ilegal. Sebanyak 5 produsen obat tradisional dan kosmetik ilegal di Jawa Tengah seperti Kabupaten Brebes, Tegal, Kudus, dan Kota Salatiga selama Juni hingga Agustus telah dilakukan penindakan. Menurut Kepala Balai Besar POM Semarang, Sandra Lintin, dalam pemusnahan barang bukti hasil penindakan mengatakan, keberadaan produsen kosmetik ilegal menjadi salah satu fokus penertiban Balai Besar POM Semarang, dikarenakan masih ditemukannya sejumlah produsen kosmetik ilegal di Jawa Tengah yang masih berproduksi. Bahan baku kosmetik didapatkan oleh produsen dengan cara membeli melalui sistem daring. Setelah itu dicampur dengan bahan-bahan kimia dengan takaran tidak memenuhi standar atau persyaratan mutu dan keamanan sebelum akhirnya dikemas dan diedarkan secara daring. Jadi kosmetik ini adalah pertama tentu kosmetik ini di repacking. Artinya pengadaannya dari Bogor, kemudian di repacking ya. Dan kemudian ditambahkan bahan-bahan berbahaya, khususnya untuk misalnya untuk pemutih. Jadi terbanyak adalah misalnya untuk krim pemutih, kemudian lotion-lotion dan juga toner-toner yang biasa digunakan untuk sebagai pemutih. Bu, totalnya berapa Bu ini jamu dan kosmetik Bu? Kurang lebih di sini untuk kosmetik ya, kosmetik ini ada 178 item, 6.106 pieces kemasan ya untuk kosmetik dalam keadaan produk ya, produk jadi. Kemudian ada bahan baku kosmetik sebanyak 304 jerigen. Jadi ini mereka membeli kosmetik-kosmetik ini dalam bentuk bahan baku, kemudian dicampur dengan bahan-bahan berbahaya, dan kemudian mereka membuat kemasan-kemasan dengan label-label yang ilegal. Artinya ini belum memiliki izin edar. Ya. Kemudian dalam pemusnahan kali ini pihak Balai Besar POM Semarang memusnahkan sejumlah barang bukti hasil penindakan, seperti diantaranya produk jadi kosmetik ilegal sebanyak 178 jenis atau 6.106 kemasan, bahan baku kosmetik sebanyak 304 jerigen, produk jadi obat tradisional ilegal sebanyak 53 jenis atau 6.676 botol dengan total keekonomian dari barang bukti yang dimusnahkan mencapai 742 juta rupiah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.